Selamat pagi, selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Ini nggak mungkin, nggak ada orang yang tahu, tapi boleh diceritain kisahnya Cio ke apa, backgroundnya Cio ke apa dulu, punya cerita apa sih Cio ke punya yang kita boleh biar bisa lebih dekat, lebih akrab sama artis luar biasa ya. Boleh Cio ke waktu dan tempat dipersilahkan. Secara singkat aja sih, singkat sekali aja. Oke, Yes. Hai semuanya. Halo. Apa ya? Hari ini mau mencoba buat tampil lebih cantik gitu ya, pakai bulu mata gitu ya. Tapi ternyata nggak keburu ya. Ternyata kemarin waktu nyiapin bahan hari ini tuh masih cirambai ya ternyata ya. Nanti diceritain di terakhir. Background, bersyukur Tuhan itu boleh izinin saya merasakan merasakan 3 role. Yang pertama saya pernah jadi full time karyawan gitu ya. Yang kedua pernah ngerasain juga yang diceritanya kemarin di Bibre. Yang kedua pernah ngerasain juga jadi full time mom gitu ya. Dan sampai sekarang lah full time mom itu background yang selalu ada dalam hidup saya gitu. Yang ketiga boleh ngerasain bisnis bareng sama suami. Nah itu precious sih buat saya gitu ya, karena bukan lagi, maksudnya secara bisnis juga gitu ya. Kalau secara keuangan kan boleh uangmu uangku gitu ya. uangku enggak. Tapi kalau di bisnis itu kita bisa bilang ini bukan bisnismu dan bisnisku, tapi ini bisnis kita gitu. Jadi kita bangun bareng-bareng, nangis bareng-bareng, menikmati bareng-bareng. Nah itu background yang bisa saya ceritain, Daniel dan Ivan. Kita kayak, gue kayak kamu aja gitu loh jawabnya, kayak nggak kenal gitu kamu teh, sebel. Iya. Apalagi cuci kandang sendiri ya, aduh lucu deh. Ini biar ini dong, biar. Jadi mirip kan gue sama Daniel teh. Ya kalau nggak tahu kita kata adik mirip kan? Ini Cici saya tercinta loh. Tolong ketik di chat. Kemarin baru ulang tahun loh. Waduh, duh. Oke, udah ya. Fokus teman-teman, fokus. Pan lu yang nanya, itulah jangan Daniel aja, aku jadi deg-degan ya Dun. Iya nanti gantian Ci, tenang aja Ci. Tenang, Ciciku. Nih. Aku dibongkar masa lalu. Betul. Udah, fokus. Nih teman-teman. Ci dengar lagi kuliah lagi nih, Cioke ini lagi kuliah lagi tentang family counseling. Nah, belajar apa sih itu sih? Kenapa kok kuliah itu sih? Ya, coba. jadi ya seneng banget gitu ya boleh belajar lagi. Kalau anak-anak tanya gitu ya, Mama kenapa sih Mama tuh seneng banget sekolah gitu ya? Mama udah sekolah dan sekarang memutuskan untuk sekolah lagi, dan mereka lihat saya menyukai gitu ya. Jadi mereka nanya kenapa suka gitu ya. Nah, belajar apa sih? Belajar yang hari-hari ini orang lagi cari tahu dan aware gitu. Yang lagi cukup populer semenjak masa pandemi, yaitu tentang mental health gitu. Karena di luar sana itu keadaannya banyak orang yang tiba-tiba mesti kehilangan orang-orang yang dikasihinya gitu ya. Kehilangan pekerjaan mungkin gitu ya. Jadi ada yang namanya krisis gitu ya. That's why mungkin hari-hari ini orang lebih aware sama yang namanya mental health. Nah, kalau teman-teman ngikutin gitu ya di Olimpiade Tokyo 2020 ini,
ada ada yang lagi booming banget, ada yang lagi terkenal banget, atlet yang lagi lagi terkenal lah. Coba siapa? Banyak. Siapa? Ayo Gria. yang lagi terkenal. Apriani. Gria. Nah, jawabannya pasti Gracia Polii. Coba yang lebih kaya. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ada kasus yang bener Yes, hebat Ko Paul. banget loh, Ko Paul nih. Luar biasa loh. Betul. Di Olimpiade Tokyo 2020 salah satu yang cukup terkenal namanya adalah Simone, bacanya apa ya? Simone Biles kali ya. Simone Biles ya, itu Simone Biles. Siapa itu Simone Biles? Simone Biles adalah gimnas gitu ya, atlet gimnastik dari Amerika Serikat gitu ya. Simone Biles ini punya gelar the most decorated gymnastic all the time. Jadi di sepanjang sejarah gimnastik itu gitu ya, Simone Biles ini adalah atlet yang mendapatkan medali terbanyak. So bisa dibayangkan gitu loh, kualitasnya tuh nggak kaleng-kaleng, asik nggak kaleng-kaleng. Jadi maksudnya persistence-nya dia gitu ya, disiplinnya dia, endurance-nya dia itu kualitasnya itu udah kualitas dunia gitu loh. Bahkan di sepanjang sejarah gimnastik dia adalah atlet yang punya medali yang terbanyak gitu. Cuman tied sama inilah ada satu orang lagi gitu ya. Imbang gitu ya. Yang punyanya imbang sama-sama banyaknya gitu. Tapi dia ngalamin gitu loh, pas di tengah-tengah Olimpiade lagi berlangsung, dia akhirnya memutuskan menjelang final, dia memutuskan untuk mundur dengan alasan safety and mental health gitu. Jadi artinya ini ngasih gambaran bahwa orang-orang dengan kapasitas super pun dapat juga punya masalah dengan mental health. Jadi sama seperti kesehatan fisik perlu dipelihara, kesehatan mental kita juga perlu dijaga gitu. Nah, mental health ini apa sih yang kita mau bahas? Kita mau bahas tentang yang namanya emotional intelligence. Penelitian bilang semakin tinggi emotional intelligence seseorang gitu ya, itu punya impact gitu. Punya impact-nya apa? Dia punya greater mental health. Dia punya impact ke job performance dan dia punya leadership skill yang bagus gitu. So buat kita yang kesukaannya bantu orang gitu ya, yang kesukaannya bangun hidup orang gitu, ini skill yang kita pikir kita perlu belajar gitu. Jadi apa sih sebenarnya emotional intelligence itu? Emotional intelligence itu kemampuan untuk mengenali dan mengelola perasaan kita dan orang lain. Jadi kita perlu mengenali dan bisa mengelola perasaan kita dulu, baru kita mampu mengenali perasaan orang lain. Sama seperti tagline-nya Prudential kan, always listening, always understanding. Kalau kita belum nggak punya emotional intelligence yang smart gitu ya, kita nggak mampu mengenali keadaan diri kita, keadaan perasaan, keadaan mental diri kita nggak mampu untuk, kita kesulitan untuk mengenali orang lain gitu. Jadi generasi kita tuh kan emang nggak terbiasa, nggak diajarin, nggak terbiasa kayak gitu ya Van ya. Maksudnya kalau dari dulu kita tuh biasanya ya belajar di sekolah diajarinnya lebih ke intelligence gitu ya, belajar, tapi ya memang nggak familiar sama yang namanya mengelola diri gitu. Nah justru jadi hari-hari ini tuh yang menarik untuk kita pelajari, karena kan kita hubungannya sama manusia ya semuanya gitu. Nah itu yang membuat saya excited buat belajar gitu Van. Wow. Oke. So jadi luar biasa ya Pak ya. tadi ya Ci, alasan-alasan tadi itu yang membuat si emotional intelligence ini jadi begitu penting ya Ci, terutama justru malah buat diri kita sendiri dulu gitu ya Ci ya. Iya. Dari dulu orang familiarnya sama IQ ya, Van ya, IQ, taunya sama IQ. Nah, banyak orang ternyata kurang aware. Nah, sama hal ini ya, emotional intelligence ya, Van ya. Bener banget.
Berikutnya Van, boleh? Berikutnya tadi udah dibahas sama Ciyoke kan, yang membuat emotional intelligence itu benar-benar penting ya, kurang lebih tadi nih alasan-alasan tadi nih ya. Oh, oke. Nah, Nah, gue mau terus nambahin berarti nih, Van. Jadi kalau Boleh. apa ya, manusia itu yang gue belajar dan mengerti ternyata bahwa manusia yang punya problem gitu ya, manusia itu dibentuk oleh apa sih? Oleh 3 hal: pola asuh, lingkungan, dan kejadian-kejadian yang terjadi dalam dirinya dia. Itu membentuk kepribadian seseorang gitu ya. Nah, kalau orang punya pola asuh yang buruk, dia punya dikelilingi oleh lingkungan yang buruk, atau mungkin dia memilih untuk ada di lingkungan yang buruk gitu ya. Terus mungkin juga dia mengalami kejadian-kejadian yang buruk. Nah, itu membuat orang itu punya kepribadian yang bermasalah gitu loh. Ada orang, pernah ketemu nggak? Ada orang yang mungkin ngalamin kejadian yang sama sih gitu ya, tapi responnya berbeda. Satu orang mungkin responnya, oh ini hal kecil lah gitu ya. Tapi buat orang yang lain, responnya itu depres banget, sampai mungkin bisa mental breakdown gitu ya. Nah, kita nggak ngerti kok, kita dengar cerita kemarin dari Bu Audia gitu. Kayaknya, wow gitu, maksudnya Jagoan banget. maksudnya gue nggak ngerti ya, maksudnya kita nggak ngerti dalamnya dia, tapi dari cara dia bercerita gitu ya, saat dia kehilangan anaknya gitu ya, wow gitu ya, dia masih bisa kayaknya tough banget. Ceritanya detail, kondisinya gimana ya. Jadi apa ya? Jadi karena orang-orang itu punya pola asuh, lingkungan, kejadian yang berbeda gitu loh. Mungkin satunya yang kita nggak ngerti, kalau misalnya orang yang merasa itu bahwa hal kecil, ya mungkin dia udah terbiasa mengalami krisis, background-nya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita ngerti akan hal ini, kita itu jadi melihat diri kita sendiri dan orang lain dengan cara yang berbeda gitu. Karena orang itu punya pola asuh, lingkungan, kejadian-kejadian yang berbeda. Kita nggak lagi melihat diri kita terlalu tinggi untuk menghakimi orang lain, ataupun kita nggak melihat diri kita terlalu rendah untuk dikasihani, gitu. Jadi sama seperti iceberg gitu ya, yang kita tahu 10% di atasnya itu teori iceberg, 10% di atasnya itu respon, emosi, keputusan gitu ya. Itu ditentukan oleh 90% yang di bawahnya. Apa sih 90% di bawahnya? Yaitu tadi pola asuh gitu ya, value, luka gitu. Nah, itulah yang terjadi buat setiap orang gitu loh. Karena kita itu membentuk generasi di depan kita gitu. Jadi apa ya, bukan hanya cuman keluarga, tapi bisnis juga gitu loh. Respon, emosi, keputusan-keputusan kita itu ditonton setiap hari sama anak-anak kita. Respon, keputusan, emosi kita ditonton setiap hari sama tim kita. Gitu. Kalau mungkin kita udah gede nih ya, kita tuh udah nggak terlalu mudah mungkin untuk mengubah generasi yang udah lalu gitu ya, apa yang udah kita alami orang tua kita gitu ya. Tapi kita itu bisa membangun generasi yang di depan kita gitu. Keluarga seperti apa yang kita mau bangun, tim seperti apa yang kita mau bangun, itu dimulai dari siapa? Siapa kita? Dimulai dari siapa? Saya pemenang. Dari kita. Jadi siapa kita, Kak Willy? Kita adalah pemenang. Kita adalah pemenang. Jadi kalian tahu nggak, semua inspirasi gue hari ini ada gitu ya, karena Lord Willy. Tapi gitu Van, kenapa itu gue ceritain kenapa apa ya, emotional intelligence itu begitu penting gitu, begitu penting karena yaitu it's create our future generation gitu, bukan hanya keluarga, maksudnya apapun yang kita bangun lah gitu ya, keluarga kita, tim kita, karena itu tadi 10%-nya itu ditonton setiap hari sama mereka.
Tapi 10% yang ditonton itu akibat dari 90% di alam bawah sadar kita. Oke. Dari tadi tuh hebat loh. Gue mau nanya, tiba-tiba Cioke jawab sendiri. Gue udah ada nyiapin pertanyaan, tiba-tiba Cioke jawab Ya sendiri. itu Bener. Terkoneksi loh, bener loh. Gue mau nanya apa, Cioke udah jawab sendiri. Gue tuh mau nanya dari beberapa hal, oh ini udah ini dimention. mentalnya udah kuat kan. Jadi udah Betul. connect telepati gitu. Kadang-kadang Yoke gitu juga, kalau lagi cerita baru saya mau jawab gitu ya, udah dijawab sendiri. Nggak jadi itu mau ngasih solusi ya si pria ini. Nggak jadi. Namanya putus. Didengar. Iya betul. Bener. Tapi berarti penting banget ya Van ya, ternyata ya. Karena ya itu semuanya itu karena dibentuk lewat pola asuh, kejadian-kejadian hidup, juga lingkungan, dan juga ini ya. Tapi ada pola asuh itu ya berarti kita kan semua pasti tinggal di dalam keluarga nih. Nantinya pun kita sekarang punya keluarga menghasilkan orang-orang yang tinggal di keluarga kita. So, itu benar-benar mempengaruhi ternyata setiap pribadi-pribadi, setiap personal orang itu beda-beda. Nah, punya emotional intelligence yang bagus nggak nih orang tuanya atau kitanya. Nah, jadi itu nanti membentuk generasi berikutnya dan yaitu sebenarnya ke semua orang ya Van ya. Dan Betul. ini penting banget tuh ternyata buat kita tahu ya Van ya. Wow. Ini pertanyaan, gue penasaran sih buat si Yoke ya sama Ko Andri. Jadi dari 3 hal tadi, kan sebenarnya yang bisa kita kontrol yang mana sih? Pola asuh, lingkungan, dan jadi sekali lagi apa orang-orang terdekat kan? Gimana sih Ci bikin gini loh, bikin internal guidance sistemnya, ada defense-nya, ada offense-nya dong. Gimana sih gitu? Contoh, misalkan kita punya anak, nanti kan kalau kita anak sekolah, ya sekarang online. Kalau anak sekolah tuh offline, kita nggak pernah tahu nih, Ci. Di sana dia bakal seperti apa. Kita udah kasih defense-nya ya kan. Oh begini, kalau nanti lu begini, tiba-tiba di luar terpengaruh tuh, gitu kan dari luar. Nah gimana tuh, Ci? Kan kita sometimes jadi bingung ya. Kamu tuh gimana sih? Kok tiba-tiba bisa begini gitu ya? Ikutin siapa? Emang kita nggak pernah ajarin. Tiba-tiba ya dia ngomong sebut siapa gitu kan. Ngikutin Koriko gitu. Ya, jangan sampai lah songongnya ngikutin Koriko gitu. Contohnya gimana sih? Dari Riko. Dulu waktu si Caca pengen pulang sama Riko aja kita semua langsung teriak. Ingat nggak waktu kita meeting? Mau pulangnya sama Riko. Hati-hati loh ini Pak. Bang Rehat sama ini. Wow, ini jadi Emang kalau perempuan gitu memang suka pengen pulang sama Riko. Itu pertanyaan terlintas, Koriko tadi barusan terlintas ya. Itu sisi emosional gue, Ci. Tiba-tiba keluar, cet, gitu. Jadi apa ya, yang bisa kita kontrol ya, yang bisa kita kontrol tentu aja kalau pola asuh yang udah kita alami ya udah jadi masa lalu gitu. Yang bisa kita kontrol kalau kita as a parents ya kontrol apa yang kita mau anak-anak kita lihat dalam hidup kita gitu kan, karena kita tahu ya anak-anak tuh nggak lakuin apa yang kita ngomong, tapi apa yang mereka lihat gitu. So that's why kita sebagai orang tua ya memang kita perlu ya tadi yang tadi si Daniel ngomong juga gitu loh, pinter banget loh Daniel loh. Luar biasa. Paling nggak masih ada hubungan darah kita kan, jadi ya nurut lah pastilah. Jadi ya itu tadi gitu ya, maksudnya itu salah satunya kenapa saya belajar gitu ya emotional intelligence gitu. Karena ya gue nggak mau anak gue punya tontonan yang nggak bagus gitu ya. Maksudnya karena angry itu dipelajari gitu loh. Anak-anak tuh belajar cara marah gitu loh. Belajar dari mana ya? Dari apa yang mereka lihat. Kalau yang mereka lihat ya orang tuanya ya mereka belajar cara marah even dari orang tuanya, itu part of mental health gitu ya. Jadi yang bisa kita kontrol apa? Lingkungan kita bisa pilih. Bersyukur di legacy itu kita itu ngomongin holistik gitu. Kita bisnis, but we know ya bahwa maksudnya even bisnis aja, jadi kita tahu gitu ya. Lu job performance, your leadership skill itu dipengaruhi sama yang namanya emotional intelligence, dan kita bisa dapetin di legacy gitu ya. Kita nggak ngomongin target lu gimana gitu ya, maksudnya kerja keras cuman menuntut lu untuk jadi kayak sapi gitu ya gitu, maksudnya cuman pakai
wah pokoknya keluar apa gimana enggak, tapi kita memperlengkapi bahwa kemarin gue baca di Westi gitu, kerja keras pun butuh kerja smart gitu ya. Kerja smart itu butuh kerja keras gitu. Nah, maksudnya ya kita diperlengkapi secara holistik gitu. Kejadian mungkin itu hal yang kita nggak bisa kontrol gitu. Apa yang di luar kita kan, apa yang terjadi kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol apa yang di dalam kita, kondisi mental kita. Itu yang kita perlu belajar untuk kita meregulasi emosi-emosi negatif dalam diri kita gitu sih. Oke. Berarti supaya terkontrol lingkungannya kok maksudnya gimana? Oke. Jadi dari yang tadi Cici omongin itu ya istilahnya apa ya gue ngomong. Oh ya, berarti sangat related gitu ya tadi Cici bilang sama bisnis ya kan, mau sama kehidupan apapun yang apa tuh wheels of life yang Ko Jeffrey sempat bahas tuh berarti sangat berpengaruh ya Ci ya. Berarti dan juga kita sebetulnya bisa kasih respon ya Van ya yang bagus kalau buat lu concern buat Tobi, buat anak-anak gitu kan. Kitanya yang bisa jadi ambil action buat apa yang terjadi kalau di rumah lu ya lu bisa memberi gambaran yang bagus gitu ya Van ya. Sekarang kita udah tahu. Nah, jadi kita bisa paling nggak aware nih. Oh, berarti guanya juga bisa kasih contoh, kasih gambaran dan juga lingkungan gimana kita bisa pilih kalau kejadian, yaitu respon kita nanti gimana ya. Wow. Mengucap syukur di legacy ini ya, positif semua ya Van ya. Tetap kita percaya perkembangan diri kita itu diperhatikan di sini nih teman-teman nih. Nah, selanjutnya nih Sioke mau nanya. Nah, tapi apa sih yang menyebabkan orang itu punya problem di kesehatan mental Sioke? Wow, bagus banget loh pertanyaannya, Neil. Wow. Good question. Great leader asking a good question ya. Iya, betul. Nah, jadi biasanya orang yang punya luka itu nggak sadar, tapi dia melukai orang lain atau dia menyalahkan orang lain. Contoh nih ya, setiap hari kita itu kasih tahu ke Efron perlu pakai body lotion, ya. Nih Efron gitu ya. Terus dan Efron bilang, Dede tuh nggak suka sama body lotion. Body lotion itu sakitin Dede, dia bilang gitu. Body lotion itu sakitin dia, kata dia. Jadi saat dia pakai body lotion, dia tuh kerasa sakit kulitnya gitu. Jadi dia berpikir bahwa body lotion itu yang menyakiti dia gitu ya. Jadi saya jelasin gitu, kita jelasin Efron, bukan body lotion yang sakitin Dede. Karena kulit Dede luka ya. Jadi kalau saat Dede pakai body lotion itu bikin Dede sakit. Kenapa kulit Dede bisa luka? Karena kering. Kalau kulit kering itu gampang gatel, Dede garuk gitu ya. Jadi luka. Nah, kalau jadi pakai body lotion jadi sakit gitu. Jadi ya itu yang terjadi gitu ya. Itu yang sering terjadi juga gitu ya. Nah, kalau satu waktu gitu ya, saya misalnya lihat Andre nyebelin gitu ya. Lihat anak-anak nyebelin gitu ya. Mau ngelakuin apa juga gitu kayaknya salah gitu. Nah, perlu cek gitu ya. Sebenarnya ya yang nyebelin itu kita yang lagi nyebelin atau memang orang seluruh dunia yang di sekitar kita semuanya nyebelin gitu. Pernah nggak sih? Gue tuh pernah loh ngerasain tiba-tiba gitu loh. Nih kayaknya kenapa sih semua orang tuh nyebelin gitu, enggak ya? Gue doang gitu. Oh my God. Makanya tadi jawab kan pertanyaannya apakah seringkali kamu bangga sama dirimu sendiri atau membenci diri kecewa sama dirimu sendiri. Hebat loh. Ini mental health-nya di legacy tuh udah beres semua bagus, gitu ya. Cuman saya kayak jawabannya yang aduh ini cuman gua gitu. That's why gua belajar gitu ya. Gitu. Jadi jangan-jangan mungkin memang kita yang lagi luka gitu. Sehingga apapun biasanya kalau lagi PMS ya. Jadi sehingga apa yang orang-orang lakuin itu bikin kitanya sebel gitu. Mereka mungkin nggak kenapa-kenapa gitu, tapi kita yang sebel sendiri gitu loh. Nah, yang pertama kali waktu itu kita pelajari ya di kelas itu inner child. Ada yang pernah dengar tentang inner child nggak? Belum ya? Maksudnya Ko Paul udah pernah nih. Ini soalnya apa namanya?
Ensiklopedianya luar biasa kalau Pak Wan, ini Ihsan. resources. Resortnya ada dari Koh Ihwan. Siapa? Ikhwan. Ya. Ihwan ya. Wah gitu ya. Jadi pernah dengar nggak sih tentang inner child? Nggak ada yang jawab loh. Pernah dengar nggak tentang inner child? Belum. Belum Pernah, semua. pernah. Aku pernah, Ci. Belum. Wow. Thank you. Baru Jadi- tadi dengar, Ci. Jadi setiap kita itu punya inner child gitu loh. Kenapa sih setiap kita punya inner child? Ya karena kita pernah jadi anak-anak. kecil. Jadi kita itu punya tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, roh kita itu tumbuh dan berkembang gitu ya. Nah, tapi jiwa kita itu belum tentu menjadi dewasa. That's why ada yang bilang, oh orang udah gede, umurnya udah tua, tapi kelakuan masih anak-anak. gitu Growing ya. old berbeda dengan growing mature gitu ya. Asik. Jadi gimana sih sifat kekanak-kanakan itu? Coba di chat dong. Menurut lo sifat anak-anak tuh kayak apa Tuh sih? yang lagi di chat tulis nggak bener tuh sifat-sifat kekanakan tuh. Egois. Ego. Ya, ciri-ciri Ciri-ciri oh sifat. ngambekan, Egois. undungan. Apa satu kata Riko? Keterlaluan. Bebas Ibu berekspresi. Agni, Wow. Emosional. Thank you, Cian. Wow. Betul. Jadi apa ya tadi Thank you, anak-anak Mbak Ivan. itu iya ya, nggak dapat mengelola emosi benar gitu ya, ngambekan gitu ya, tantrum gitu ya. Kalau mau apa ya harus diturutin gitu ya, marah-marah gitu ya. Jadi anak-anak itu kadang mau menang sendiri juga kan gitu ya. Kalau lagi konflik gitu ya, kita lihat anak kita gitu ya, sama-sama anak-anak kecil punya masalah, ya maunya menang sendiri gitu. Atau mungkin nggak berpikir panjang gitu ya. Itu salah satu sifat anak-anak juga. Jadi apa sih inner child? Jadi inner child itu unfinished business gitu. Akibat pengalaman atau kebutuhan masa lalu yang belum terselesaikan gitu. Jadi masih ada sisi kanak-kanak dalam diri kita gitu. Terperangkap, orang suka bilang mungkin ya, terperangkap. Koriko. Jadi Jatuh nakal. apa sih yang menyebabkan orang punya inner child? Nah ini supaya kita ngerti ya, supaya kita kalau kita ngerti kita bisa belajar untuk aware, untuk mengenali gitu ya. Kalau kita ngerti, kita belajar untuk mengenali. Saat kita udah mengenali, kita bisa meregulasi gitu. Jadi apa sih dari mana sih inner child itu? Yang pertama dari luka emosi gitu. Jadi luka emosi dalam diri anak-anak. Anak-anak tuh punya perasaan juga gitu ya. Anak-anak tuh punya perasaan juga. Mereka bisa luka juga. Tapi saat mereka nggak bisa, gimana sih caranya kalau gue tuh upset, gimana cara gue menghadapi rasa upset gue ini gitu. Nah kalau itu nggak luka emosi itu nggak sembuh, luka itu masih selalu nggak diselesaikan, ya luka itu masih akan selalu ada. Yang kedua ada perkembangan yang terganggu gitu ya, problem di perkembangan. Jadi setiap anak itu sesuai umurnya itu ya punya kebutuhannya sendiri gitu loh. Punya needs-nya ya. Punya needs-nya. Nah, saat di proses perkembangan terus nggak terpenuhi gitu ya. Nah, itu bisa membuat mereka nggak bertumbuh juga. Atau mungkin ada human needs yang nggak terpenuhi juga. Human needs itu apa sih? Human needs itu ada value, acceptance, connection, security gitu ya. Itu nggak terpenuhi. Yang keempat adalah warisan keluarga. Maksudnya apa? Warisan keluarga itu ya tadi, misalnya anger yang dipelajari, gitu ya. Biasa di rumah, kalau nggak suka sesuatu ya marah aja gitu, nggak suka sesuatu ya komplain aja gitu ya, dikeluarin aja. Nah itu yang diwariskan juga dari pola asuh di keluarga. Nah inner child ini disimpannya di mana? Di alam bawah sadar kita. Nah, dan kapan inner child ini keluar? Yang pertama, saat berrelasi dekat sama orang lain. Biasa di mana yang relasi dekat? Ya di pernikahan gitu. Atau mungkin nanti, maksudnya saat kita punya tim, pasti dong kalau dekat, punya leader gitu ya. Punya leader, punya tim, hubungan pasti makin dekat gitu ya. Nah, disitulah bisa keluar inner child. Kalau ada trigger
Triggernya apa? Kejadian masa kini yang mirip-mirip dengan masa lalu yang melukai. Gitu. Biasanya ini kayaknya kejadiannya kecil gitu ya. Tapi ternyata kita punya reaksi yang over gitu. Ada overreaction gitu. Kejadian kecil membuat kita overreaction. Yang ketiga, situasi bahaya atau tekanan. Bisa dalam tekanan, inner child ini keluar. Yang keempat, masa krisis. Jadi makanya that's why kenapa mental health itu begitu banyak orang cari tahu hari-hari ini. Ya karena ya hari-hari ini mungkin buat banyak orang dalam masa krisis yang mengeluarkan keadaan mental yang sebenarnya gitu ya. Yang terakhir justru saat diberkati atau saat berkuasa. Wow. Gitu. Itu ternyata yang mengeluarkan inner child dari diri seseorang. Gitu, Van. I see. Jadi Masih banyak lagi sih, tapi maksudnya simple things yang kita hal kecil yang kita bisa reflect dari diri kita yang ada di 90% iceberg ya dalam hidup kita, salah satunya ya inner child. Gitu. Oke. Berarti pasti setiap orang ada ya sisi inner child itu ada di dalam diri kita. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah gimana nih caranya Ci? Kalau tadi ngomongin kesehatan mental supaya bisa benar-benar kita bisa breakthrough lah jadi Arya itu gimana tuh Ci? Nah, langkah pertama adalah kesadaran diri. Awareness. Kalau kita sadar, makanya aku bilang kenapa aku share hari ini ya, supaya paling enggak ya kita tuh sadar gitu bahwa apa yang membuat kita, apa yang jadi respons kita, apa yang jadi emosi kita yang keluar, itu ada 90% loh di bawah. Yang lo tuh perlu tengok-tengok, are you okay gitu ya. Kayak 90% di bawah yang kita bangun di bawah ini, pondasi ini, are you okay? Gitu. Kadang kita lupa gitu. Kadang kita cuman kill the problem gitu ya. Sama seperti orang sakit pusing gitu ya. Dia nggak obatin, dia minum aja paracetamol gitu ya, minum aja, tapi dia nggak cari tahu kenapa gue teh pusing gitu. Padahal kalau lu medical check up terus lu bilang sama dokter suka pusing aja, itu Prudential bakal kasih kuesioner dan segala macam yang panjang kan gitu. Karena ada problem di pusing gitu. Nah, maksudnya kita perlu lihat nih source-nya apa di 90% itu gitu. Kesadaran diri itu langkah yang pertama. Kalau kita punya kesadaran diri, kita punya ruang untuk mengelola diri. Dan saat kita mengelola diri, kita bisa punya respon yang tepat. Gitu. Orang yang punya kesadaran diri itu orang yang punya perlengkapan dalam menghadapi krisis. Gitu. Nah, orang yang nggak punya perlengkapannya, mengalami apapun, jurusnya cuma satu. Marah-marah. Dia nggak punya jurus yang lain. Gitu. Kalau kita udah aware, kita punya ruang untuk mengelola, kita masih punya kesempatan, responnya bakal apa ya, kita bisa punya, jadi kalau kayak gini jurusnya apa ya. Nah, kalau kita nggak memperlengkapi diri, ya kita nggak punya apa-apa, jurusnya cuma satu, marah-marah. Gitu. Jadi sama seperti botol ya, botol gini ya. Ini misalnya sampah luka gitu ya. Sampah luka kita tuh yang nggak pernah kita proses ini segini. Kita cuma punya ruang segini. Begitu ada masalah datang ya, kalau ruangnya masih banyak ya masih oke lah, masih bisa tahan. Begitu makin lama makin numpuk, ruangnya sedikit, ada masalah datang, itu yang bikin keluar meledak gitu. Untuk merespons sesuatu, ruang kosongnya itu cuma sedikit gitu. Kalau kita belajar untuk kita berurusan dealing sama yang tadi yang di bawah gitu ya, yang sampah lukanya ini, kita masih punya banyak ruang untuk kita bisa merespon dengan benar gitu. Jadi setiap kita tuh punya jurus untuk menghadapi luka gitu loh. Ada cara yang sehat, ada cara yang nggak sehat. Gitu. Yang nggak sehat tuh apa sih? Memendam. Udahlah, daripada pusing lah, udah aja lah. Mendam. Udah aja lah kita ngobrol lagi kayak nggak ada apa-apa. Kayaknya oke sih, yang penting kayaknya di situasi permukaan damai.
ternyata dalamnya itu lu nggak beres, lu mendem. Begitu ada terus naik, begitu ada sedikit, boom. Kalau Jeffrey pernah share ya, gitu. Denial. Oh enggak, I'm fine gitu. Non, kamu marah non? Enggak, siapa yang marah gitu. Tapi jawabnya nyolot gitu ya, denial. Gitu. Atau berusaha melupakan gitu ya. Atau dirasionalisasi tuh, dirasionalisasi. Oh it's okay lah, ini bikin gua kuat. Tapi lu nggak regulasi, ternyata di dalam lu tuh masih sakit. Tapi lu mencoba untuk secara pikirannya nggak klop gitu loh, pikiran dan hati itu nggak klop. Atau ya ada yang acting out, marah-marah gitu ya. Tadi jurusnya marah-marah gitu ya, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, atau pengalihan. Apa pengalihan itu? Orang bisa jadi addiction, shopping, main game. Nah, itu semua mungkin hanya pengalihan gitu. Nah, sekarang kan hari ini kita mau belajar gimana supaya kita breakthrough gitu. Kita mau belajar cara yang sehatnya. Cara yang sehatnya 3A, ingat. Ya, Yang pertama tadi aware. Kita perlu Accept. mengenali dulu. Kalau kitanya sendiri aja nggak sadar, ya maksudnya kita tetap terus ngerasa bahwa enggak, dia yang salah kok, gue mah fine. Gitu, I'm fine gitu kan, gue nggak ada yang salah gitu, gue nggak apa-apa gitu. Yang kedua, accept. Apa itu accept? Accept itu kita menerima, gitu. Menerima bahwa ya memang gue teh luka ya, gue tuh memang ada luka, perlu diobatin gue teh gitu ya. Dan dari menerima itu, kalau orang menerima biasanya dia tuh mengakui. Dia oke untuk dia tuh datang sama orang lain dan gue bilang, gue tuh lagi butuh ditolong gitu. Wow. Gue tuh lagi ngerasain kayak gini-gini. Gue tuh butuh ditolong, mengakui. Dan dari situ kita memproses emosinya. Itu tadi accept ya. Accept itu menerima, mengakui, memproses emosi. Dan yang ketiga action. Nah, kalau boleh cerita, berarti betul ya bahwa ada statement bilang gini, keterbukaan adalah awal pemulihan. Kalau kita bisa terbuka sama orang, kalau kita, maksudnya gini, kalau kita minta maaf sama Tuhan kan hubungannya dosa beres gitu ya. Tapi hubungan sama sesama itu, gue itu sembuh kalau gue itu cerita kesalahan saya, cerita kenapa ya, kok hati gue tuh enggak damai ya, kok hati gue tahu nih. Walaupun ada denial tadi, ada enggak ya, lu nih yang rese nih, tau nggak, lu yang problemnya. Tapi hati itu seringkali menurut gue mau ngasih tahu sebenarnya ada problem. Nah kalau kita rendah hati dan mau datang sama satu orang gitu ya, 2 orang yang lu percaya, oke? Nah that's why bersyukur kalau kita punya leader, punya temen deket yang lu tahu bahwa lu dapat percaya sama dia untuk cerita, untuk nyimpen, dan bahkan mungkin untuk membimbing kita. Gitu. Karena apa? Karena semua orang make mistake, karena semua orang basically punya luka gitu kan. Jadi menerima, mengakui, dan memproses. Karena nggak akan pulih, nggak akan berubah. Ya, kalau misalnya kita itu nggak sampai ke tahap ini gitu ya, tahap kita menerima dan mengakui bahwa you need help gitu. Maksudnya kita perlu meregulasi gitu. Kalau perlu tadi pertanyaan sekalian perlu psikiater, psikolog, ya tergantung orangnya masing-masing gitu ya. Maksudnya kadang lu cuma butuh untuk datang dan mengaku aja gitu. Dari situ ya, nanti gue cerita ya di akhir, gue sedikit testimoni apa yang saya alami gitu ya. Dari situ itu udah dari yang ngaku aja itu entah kenapa udah beda gitu. Iya. Udah beda gitu loh. Iya. Karena pengalaman kita nih, ketika kita punya konflik kan ada sebuah statement bagusnya, kalau kita lagi konflik, kalau orang mengalami, pernahkah kita mengalami konflik hubungan? Kalau lu pernah, sebenarnya Tuhan itu mau get your attention katanya. Wow. Ya, kalau lu pernah ngalamin konflik di hubungan, entah sama keluarga, orang tua, anak, suami istri, sama tim, sama leader, statementnya adalah Tuhan itu mau coba ambil attention-nya lu. Karena kalau konflik kita nggak beresin, dari C pertama kita nggak beresin, katanya akan C yang kedua, yaitu krisis. Nah.
Pertanyaannya gini, Ci. How do you know, Ci, if you are not okay? Ya, ya. Sometimes ada orang, termasuk mungkin gua, salah satunya yang punya pain tolerance itu sangat tinggi, Ci. Oke. Gimana? Nanti gue cerita ya, Van ya. Nah, ini gue lanjutin dulu karena step-nya ada 3 tadi, Aware. action. Jadi jadi setelah kita accept, action-nya apa? Action-nya itu 1, forgiveness, memaafkan gitu. Yang kedua, give new meaning. Berikan meaning yang baru. Yang ketiga, relearning, belajar lagi. 4A yang keempat. Nanti orang lain pusing nggak bisa dipakai kalau 4A ya. Jadi itu tadi yang kita bisa lakuin. Jadi bukan hanya berhenti, cuman kita oke, menerima, mengakui, tapi perlu take action. That's why salah satunya kenapa akhirnya saya belajar ini adalah proses buat saya sembuh gitu ya. Rata-rata yang kuliah juga ya, pertama mereka bilang kayak gitu, ya maksudnya gue kayaknya mau belajar, tapi ternyata yang disembuhkan itu ya dari diri kita sendiri dulu gitu loh. Karena kita tadi balik lagi, kalau kitanya sendiri kita nggak ngalamin, kita nggak bisa tolong orang. Kita perlu mengalami juga gimana kita berproses itu. Nah, tadi ini menjawab pertanyaannya Ivan, saya mau cerita sedikit juga. Jadi mana ya? Kok hilang? Ini Yoko tidur sampai jam 4 pagi loh nih, bikin begini. Aduh. Jadi gue merasa sama itu tadi yang Ivan bilang gitu. Enggak, Beb, enggak jam 4, setengah 5. Yang jam 4 mah Glenn. Masa Glenn aja jam 4 ya gue nggak bisa tidur habis itu. Glenn aja jam 4. Oh no gitu ya. Jadi sama kayak Ivan bilang, jadi waktu gue dengerin kuliah ini ya, gue ngerasa gue fine-fine aja gitu ya. Gue udah pernah, maksudnya gue udah pernah ikut, ya maksudnya session-session yang mirip kayak gitu ya. Maksudnya ya oke lah gitu, gue ngerasa gue oke, everything oke. Sampai satu waktu, di terakhir kuliah si dosennya bilang gitu ya, coba kamu tulis surat buat diri kamu sendiri waktu kamu kecil. Jadi tulis surat to little Yoke gitu ya. Nah, waktu gue tulis surat ya, gue tulis Dear Little Yoke. Itu seperti ternyata ya, gue seperti membuka kotak yang tertutup ya. Dan waktu gue buka itu keluar gitu ya. Gue tiba-tiba nangis, maksudnya bayangan masa kecil gue gitu keluar, dan gue tiba-tiba nangis dan gak bisa berhenti. Gitu. Dan pas buka keluar angin. Dan ternyata itu yang pertama kali itu yang membuat gue mengenali gitu ya. Jadi waktu itu masih ada anak-anak di kamar, mama kenapa? Gue juga bingung, aduh ini kenapa ya gitu, nangis nggak bisa berhenti gitu. Nah tapi dari situ gue mulai aware gitu ya. Dari situ gue mulai mengenali ada apa ya gitu. Dan gue mulai mengenali bahwa saya itu sensitif buat dituntut gitu ya. Ada ya beberapa contoh duri-duri dalam diri kita gitu ya. Sensitif ditolak, sensitif dituntut, cemburuan gitu ya. Jadi cemburuan itu bukan tanda sayang, cemburuan itu tanda luka. Jadi yang kayak gitu-gitu, maksudnya kecanduan relasi yang kayak gitu-gitu lah. Bagian gue tuh saya tuh sensitif buat dituntut. Jadi karena, nah ini si Daniel tahu banget nih, Ci. Dia jadi membuka masa lalu, Ci. Jadi karena saya anak pertama gitu ya, anak pertama lahir masih di masa-masa yang sulit gitu ya. Saya sama Daniel tuh beda 7 tahun gitu. Jadi kalau di Be Brave ya, kan kita udah mulai mikir waktu kita pulang jam 7 pagi, gitu. Berangkat jam 7 pagi, pulang jam 8 malam. Jadi waktu mama saya gitu ya, mama kita itu waktu dia kerja ya, si mami itu bisa pergi jam 7, jam 8 pagi, pulang jam 11, jam 12 malam, naik motor gitu ya. Dan itu dilakukan dari saya SD mulainya. Jadi dulu sebelum SD dia kerja ikut orang gitu ya. Habis itu mama saya gak mau hidupnya begitu-begitu terus ikut orang gitu. Jadi dia kerja sendiri. Nah, kerja sendiri itu dia lakuin dari jam
7 pagi bisa jam 8 pagi, pulangnya jam 11, jam 12 malam naik motor. Sampai Daniel kuliah tuh, masih kayak gitu. Nah, karena yang ngebiayain kita kan ya mami papi gua karyawan gitu juga. Jadi ya itulah cara mami mengasihi kita dengan cara provide, dengan cara menyediakan. Mami itu apa yang dia lakuin itu adalah hasil dari luka juga gitu. Mami saya anak pertama yang dituntut untuk kerja dari kecil gitu loh, untuk bantu ekonomi keluarga sama. Jadi dari dulu waktu dia kecil kerja ya, dia kerja dari kecil sampai dia udah lulus juga kerja, uangnya tuh dikasih buat keluarga, buat engkong gitu ya. Jadi awal luka si mami yang nggak diberesin itu tetap ada, bahkan pass to generation, bahkan pass ke saya gitu loh. Saya sebagai anak pertama juga banyak tuntutan juga. Jadi bahasa yang sering diucapin si mami adalah dulu tuh mami tuh susah ya kerja gini-gini dari kecil gitu. And then itu pass ke saya gitu. Karena orang yang sensitif dituntut akan menuntut. Nah, kata-kata itu juga yang sering saya ucapin ke anak saya, ke Kayla, Sevo Efron, waktu saya tertekan. Sama bahasanya loh. Dulu tuh mami tuh kalau gue udah kesel sama mereka ya, gue tuh akan ngomongnya, dulu tuh mami tuh gitu. Sama gitu. Dan saya tuh ngerasa bahwa mami itu nggak ada di saat-saat saya butuh. Karena dari kecil nggak biasa ngobrol. Gimana mau ngobrol? Aduh, buat dirinya sendiri aja itu udah luar biasa ya. Maksudnya tetap seorang ibu ya, mau gimana pun ya dia perlu siapin makanan anak-anak segala macam gitu kan. Dan dia tetap perlu pergi gitu ya pagi. Mami saya tuh kerja facial. Duh, Bebek nih disetelin lagu aku jadi si Rambai nanti gawat. Ya gitu, facial ke rumah-rumah orang gitu kan. Jadi ya gitu maksudnya perjalanan gitu. Jadi seberapa waktu yang dia punya, seberapa bisa dia menghasilkan untuk provide buat anak-anak, dia akan lakuin itu. Jadi ya udah bertumbuh besar aja. Even Daniel itu yang ngejagain gua gitu ya. Anak kecil ngejagain anak kecil gitu. Jadi mungkin kalau banyak luka-luka juga di Daniel tuh kan, itu masih bukan gara-gara gue juga gitu. Karena dulu waktu kecil ya, namanya juga anak kecil. Kalau misalnya dia nggak mau nurut, nggak mau apa ya, gue takut-takutin tuh. Dari sapu, nanti kalau sapu udah nggak takut, gue takutin sama apa gitu ya. Tapi ya itu maksudnya nggak ada di masa-masa kita butuh. Kalau di Prudential bersyukur Andre kerja keras gitu, kerja sampai malam. Tapi jam 4 kita bisa komitmen kasih waktu buat anak-anak, kita olahraga bareng, kita ngobrol. Dari dulu nggak terbiasa ngobrol sama mami, sama orang tua. Jadi di masa-masa saya ngerasa butuh, di masa-masa urgent dalam hidup saya, itu nggak ada gitu. Jadi itu membuat gua juga punya luka acceptance. Gua ngerasa bahwa gue nggak suka sama diri gua sendiri gitu. Gue worry kalau orang tuh pandangan orang, penerimaan orang tentang gue gitu. Jadi itu yang membuat saya nggak secure saat saya butuh ditolong. Karena orang secure itu dia secure saat dia butuh ditolongnya, dia akan it's okay gitu. Kenapa sih emang gue butuh ditolong, misalnya emang gue punya luka gitu ya oke, dia datang cari orang buat kayaknya gue kayak gini gimana. Tapi buat gue tuh butuh orang lihat gue pengen orang lihat gue tuh bagus, oke. So itu yang membuat gue juga nggak gampang untuk tadi mengakui gitu ya, menerima bahwa there is something wrong gitu ya dalam iceberg 90% gue gitu ya. Sampai satu waktu akhirnya gitu ya, setelah gue ya itu tadi dengan gue belajar relearning gitu ya, gue belajar
Ada satu momen terakhir, memang karena di kuliah gitu ya, kita itu memang diharuskan di konseling. Kita itu diharuskan untuk ikut konseling. Jadi itu momen pertama, akhirnya saya tuh ngomong. Gue udah tahu gue tuh sensitif gitu ya. Jadi kok Andre ngingetin aja ya, Non, kamu ini udah jam 4 ya gitu. Buat gue tuh ngerasa bahwa gue tuh dituntut gitu loh. Padahal dia cuma ngingetin, Non ini udah jam 4 ya, atau Non ini udah jam segini, maksudnya misalnya jam 9 kita mau pergi ya, ini udah ngingetin Non jam 9, ini udah 10 menit lagi loh. Nah buat gue tuh ngingetin aja, buat gue tuh sensitif, gue seperti dituntut. Beb, kamu tuh jangan suka, gue suka bilang sama dia, Beb, kamu tuh jangan suka nyuruh-nyuruh saya lah gitu. Saya tuh nggak suka disuruh-suruh gitu loh. Saya tuh nggak suka disuruh-suruh, gue tuh nggak suka diingetin karena itu tadi, bukan karena ngingetinnya. Dan dia mah banyak nginget, orang kan banyak ngingetin kita, tapi guanya yang sensitif karena gue ngerasa saat gue diingetin itu gue dituntut. Gue inget lagi sama dari kecil gue tuh perlu, maksudnya dituntut harus ini, kamu tuh anak paling tua, nah perlu apa, mami itu dulu ya, nah gitu. Jadi itu men-trigger gue lagi. Nah saat akhirnya gitu ya, dengan gue aware, ada satu poin akhirnya gue tuh mau cerita sama Ko Jeff aja gitu ya. Ini gue belum, kemarin gue akhirnya setelah bisa cerita sama orang, gue tuh nggak bisa cerita sama Andre juga gitu, karena gue ngerasa aduh apa ya gue nggak mau dituntut gitu, nanti kalau gue cerita aduh nanti gimana ya gitu ya. Gue nggak secure untuk gue ngomong sama dia ya bahwa gue tuh punya kelemahan loh, gue tuh gue tuh nggak suka sama diri gue tuh nggak suka gini gitu pada fase itu. Jadi masih ada kayak satu yang gue simpen, gue tahu ada nggak beres tapi gue simpen. And then akhirnya entah kenapa itu waktu akhirnya konseling, gue nggak kenal juga ke orangnya, karena kan gue punya itu ya, gue pengen kalau kenal tuh gue pengen lihat Andre tuh gue oke, gue strong gitu ya. Akhirnya nggak kenal terus ditanya, dan kayak gue memang tahu gue tuh mau sembuh gitu ya. Akhirnya gue cerita, iya jadi gue teh gini, gue cerita ke konselor gue. Dan saat pertama kali akhirnya gue cerita kelemahan gue itu gitu ya, akhirnya gue bisa cerita, lo gampang banget cerita ke Andre, Beb, gue tuh ternyata ya gue tuh ngerasa gue tuh gini ya, gue tuh nggak maksimal banget ya karena gini, gue ceritain ke Andre gitu. Dan dari situ action, forgive. Itu pasti rasanya lepas, kayak terbuka gimana gitu ya Non ya. Kayak ya udah gitu, Ya, maksudnya kayak padahal nggak ada ya. Gitu. Maksudnya setelah gue ngomong, itu udah lama gue tuh tahu gitu ya, kayak tahu gitu, gue tuh nggak beres, rada lama tuh. Tapi nggak, akhirnya setelah ngomong sekali ngomong aja ya ke si konselor itu, akhirnya gue tuh bisa, Beb, nih aku cerita sama Andre gini, dan dari situ ya ada action yang maksudnya kayak Tuhan tuh kasih apa ya, kasih kepikiran, oh ya gitu. Ada tiba-tiba orang yang suka telepon gitu ya, suka telepon gue cuman buat dengerin gue gitu. Itu yang membuat gue, menyentuh hati gue, dan gue tuh gini, gila ya, ini orang nggak tahu dari mana gitu ya telepon ke gue gitu ya. Itu yang membuat gue juga sekarang tuh, gue tuh pengen gitu loh telepon ke orang, cuman tanya bahwa, hey are you okay gitu ya, lu gimana, gue cuma mau dengerin lu dong gitu. Itu salah satu action yang akhirnya, yang tadi yang kadang mungkin setelah kita mengakui itu actionnya tuh Tuhan tuh buka jalan gitu, forgive gitu ya, terus new meaning. Jadi satu sisi new meaning apa, jadi waktu pertama kali akhirnya gue bisa cerita sama Kayla, pas cerita itu ternyata meaningnya beda ya, pas ngobrol sama Kayla tiba-tiba tuh ada meaning yang baru kan. Waktu anak kecil tadi gue ngerasa bahwa mami itu nggak ada dalam hidup gue, menganggap gue nggak penting, karena yang penting ya pokoknya gue harus mencukupi gue, kerja segala macam. Tapi waktu gue ngobrol sama Kayla tiba-tiba tuh ada new meaning, gue bisa bilang, Ci, gila ya, bersyukur banget, kebayang nggak Ci, dulu Oma Hana ya Ci ya, buat mama bisa sekolah, bisa kuliah. Jadi nyokap gue tuh bukan hanya facial, jadi dia menjual apapun yang bisa dijual gitu. Jadi maksudnya buat dia pokoknya supaya cukup aja. Jadi dia naik motor, bawa facial tuh bawa tas ya. Tasnya cukup gede karena ada alatnya gitu. Di tasnya itu masih ada, dia kalau misalnya jualan apa, baju atau apa, masih ada baju di atasnya. Kebayang naik motor di tengahnya itu ya, susun-susun. Dulu waktu hamil Daniel tuh, kita pernah kecelakaan, gue digonceng di belakang lagi hujan, pakai jas hujan gede gitu, depan penuh barang gitu ya.
terus jatuh. Gua jatuh, mami gua jatuh gitu ya, lagi dalam kondisi hamil. Jadi gua tuh ngasih new meaning gitu. Yoke yang dewasa ini ngasih new meaning bahwa waktu kecil mungkin lu nggak ngerti gitu. Lu ngertinya lu terluka kan gitu. Lu nggak diperhatiin, lu nggak diutamain gitu. Tapi waktu lu besar, saat lu mengerti, gue tuh ngasih new meaning bahwa gila ya, oma itu sayang banget loh sama mama. Dengan setiap luka yang dia punya, yang dia bisa tahu, yang dia bisa lakuin, gue nggak mau anak gue kayak gue. Gue mesti lakuin apapun supaya anak gue nggak pernah kekurangan. Gitu. Dia mungkin nggak ngerti bahwa, oh anak itu butuh didengerin, butuh diajak ngomong. Gitu. Dulu belum ada parenting waktu zamannya dia selalu bilang sama gue, setelah gue bertobat, gue akhirnya bisa ngobrol sama mami. Sebelumnya dulu nggak pernah bisa ngobrol. Jadi dia ngomong nih, mami mah dulu nggak ngerti, nggak pernah kayak sekarang belajar kamu parenting segala macam. Dulu mami nggak ngerti, gitu. Jadi yang dia lakuin, cintanya dia buat gue adalah dengan cara dia kerja dari pagi sampai tengah malam supaya gue nggak kekurangan. Gitu. Jadi apa ya, yang bisa saya lakukan adalah saya mau aware, accept, menerima, dan action. Tadi ternyata gue baru bilang, ini pun salah satunya gue baru sadar waktu gue tulis lagi, dan gue bilang sama Andre, iya ya Beb, I do the same thing to Kayla gitu. Aku suka kalau aku tertekan sama Kayla gitu ya. Dan gue lakuin yang sama gitu. Kayla, mama tuh ya dulu ya. Gitu. Jadi akhirnya sejarah berulang ya. Walaupun mungkin bungkusnya beda, packagingnya beda. Tapi kalau kita nggak sembuh, kita nggak accept, dan kita nggak ambil action, ternyata nanti generasi berikut kita ya akan mengulangi hal yang sama. Kontennya sama, packagingnya doang yang beda. Isinya berbeda, tapi kontennya sebenarnya mirip. Nah. Jadi ya betul kata Ko Paul, kita mau jadi generasi pemutus rantai. Jadi luka-luka yang ada gitu ya, luka karena pola asuh gitu ya. Ya stop, kalau kita aware, kita bisa meregulasi, oh ini tuh gue ternyata ini sensitif ya. Gitu. Oh ternyata gue tuh menuntut ya gitu. Jadi dan bersyukurnya kalau kita boleh punya teman menurut saya ya. Karena biasanya tadi bahwa hal yang dalam itu nggak akan keluar kalau kita nggak ada konflik, nggak ada krisis. Jadi kalau kita hari-hari ini ketika kita lagi punya sebuah goals, punya faith it until you have it, dan lu ngerasa kok kayaknya nggak asik ya, kok kayaknya nggak seperti seharusnya nih ya. Dan kalau lu boleh punya teman buddy-buddy, lu boleh punya satu orang yang tadi gue bilang, orang yang boleh lu cerita. Nah maksudnya kalau kita kerja, dulu gue kerja di Citibank, kayaknya kan nggak banget. Tiba-tiba gue sama bos gue ya, gue cerita, tahu nggak sih kayaknya gue gini. Ya ampun bos gue mana mau tahu, ini urusan lu Dre. Dan lu jangan bawa-bawa urusan ini gitu kan. Tapi kalau hari-hari ini kita boleh bukan hanya thriving dalam hal ekonomi, kita bukan hanya boleh berjaya gitu ya hari-hari ini dalam hal bisnis, tapi kalau benar-benar dari segi hidup kita boleh pulih. Nah, jadi the only way lu bisa sembuh, the only way lu bisa sembuh. Saya pernah cerita berkali-kali. Pak Samiton bilang bahwa, Dre, kalau orang drug addict ya, kalau dia nggak punya misi buat siapa dia mau cerita setelah dia sembuh, dia nggak akan pernah sembuh. Wow. Boom. Kalau kita mau sembuh, ya, Yoke sembuh ketika punya anak, ketika Yoke bisa cerita. Gue bersyukur hari ini setiap hari Yoke pilih satu orang, entah tim, entah teman mana untuk Yoke cuman say hi, angkat telepon, dan denger cerita orang. Jadi teman-teman kalau ngerasa mau cerita ke Yoke, boleh waktu yang tepat ya. Okay. Cuman dengerin loh saya Pak. Cuman dengerin. Bener.
Tapi setelah Yoke dengerin, mungkin ada orang mau meminta masukan, dikasih masukan. Dengan cara itulah, bukankah kita sembuh sebagai anak ketika kita sebagai orang tua, iya ya dulu kita pun ngalamin begini. Jadi ketika lu punya tim, someday buat para partner, oke, justru lu boleh punya sebuah tempat, bukan curhat, kalau leader bukan curhat, oke, tapi lu boleh kembangkan, lu boleh perkaya hidup mereka, lu boleh justru sharing gitu ya, sehingga setiap wounds, the greater your wounds, the greater the purpose. Oke, Tuhan nggak pernah bikin punya wounds dengan sembarangan. Luka itu Tuhan nggak pernah bikin pain tanpa sebuah tujuan, nggak pernah. Jadi kalau hari-hari ini kita lagi berjuang untuk faith it, ini nyambung sedikit ya. Punya goals lah, mau ngejar AAD lah, dan lu ngerasain pain. Sadarkah Anda bahwa pain yang sama akan jadi sebuah mata air tuh buat tim lu. Ketika lu sembuh, ketika lu berjuang, Riko bilang ya, air mata lu suatu hari akan menjadi mata air. Wow. Betul? Luka-luka sekarang kita punya ya, nggak apa-apa. Ya, someday gue punya teman-teman, gue punya orang-orang yang saya bantu sejahterakan. Ya, mereka juga akan ngalamin pain. Mau bisnis apapun, gue pernah cerita 2 minggu lalu, bisnis apapun akan ngalamin pain. Menariknya adalah di bisnis ini kita bisa berbagi, memperkaya hidup orang, dan akhirnya orang-orang boleh hidup lebih pulih, dan secara bersamaan hidup kita juga pulih. Gitu. Jadi orang bilang gini, Andre nanti gue mau jadi leader kalau gue udah lebih sembuh deh. Enggak. Gue mau, ada orang selalu bilang, gue mau ngasih deh buat misalnya buat masjid gitu ya, buat sedekah, buat gereja perpuluhan. Kalau nanti gue udah punya duit, lu tahu kebenarannya. Never happen. Justru dalam keadaan hari-hari inilah kita bisa, oh iya ya, nggak apa-apa deh gue punya pain, gue mau nanya dong sama leader gue, kenapa? Kok gue hurt banget ya? Kenapa ada orang ditolak nggak hurt gitu loh? Dituntut nggak hurt, nggak masalah. Gitu mungkin kalau di rumah saya pribadi kalau Yoke nuntut ke gue gitu ya nggak masalah sih, oke. Memang udah biasa dituntut gitu di kantor ada tuntutan, di tim juga ada ya oke nggak masalah. Gitu. Ya mungkin karena 3 hal yang tadi, pola asuh, lingkungan dan kejadian-kejadian. Gitu. Gitu ya sayangnya. Jadi bukan hanya cuman survive gitu. Survive is not enough gitu. Survive tapi kita perlu significance. Dan buat significance itu perlu courage, perlu keberanian untuk kita ya menerima dan mengakui diri kita. Gitu. Jadi ada yang namanya self love. Ya terima diri kita, emang Tuhan tuh ciptain semua dari kita. Yang tadi Andre bilang, pain itu tanpa nggak ada. Gue punya keluarga, Tuhan tempatin di keluarga yang sekarang dengan kejadian-kejadian yang gue alamin. Itu nggak kebetulan. Itu Tuhan pikirin spesial untuk membentuk diri kita. Yes. Tuhan pikirin spesial. Gitu. Yes. Karena hurt people. Orang yang terluka itu akhirnya melukai orang lain. Nah, orang yang terluka itu sebenarnya dia itu lagi ngasih sebuah tanda ke yang lain-lain bahwa hey, gue itu butuh massive dose of love. Hey, gue itu butuh dikasihi, tapi cara ekspresinya dia adalah melukai orang lain. Paling mudah tanya sama siapa? Sama istrinya, sama suaminya. Ya, itu. Jadi kalau suami atau istri lagi nyebelin banget, ya gitu. Kayak kita udah cek, enggak, maksudnya udah oke gitu, tapi dia nyebelin. Itu dia lagi scream. Ya, I need a massive dose of love. Sayangnya kalau kita nggak rendah hati untuk menyadari ya, orang untuk datang sama kita dan menolong kita pun nggak mudah. Karena kita nggak nyadari, enggak, lah gimana? Enggak, gue nggak masalah. Lu tuh
Ini curhat ya. Udah mencoba berusaha menolong. Gitu ya. Kelewatan ya nggak? Nggak jadi. Enggak bercanda. Oke. Kita nggak bisa nolong orang yang nggak sadar kalau dia butuh ditolong sih emang. Kasiannya itu ya. Itu aja, Van, Neil, cerita dari saya. Ini nih rekayasa apa gimana sih gue suruh jadi MC nih? Kenapa tahu kenapa lu jadi MC? Iya. Rekayasa dong. Tapi Oke. bener ya Pan ya, maksudnya dari pertanyaan lu mungkin kalau ada orang yang nggak aware, sebetulnya udah denger hari ini aja, buat kita udah Tuhan mungkin kasih kesempatan, buat kita ini ya, paling nggak menyadari ya, karena pada dasarnya kan semua dari kita kan warisan dari ini ya, dari pola asuh keluarga kita ya. Dan percaya nggak ada orang yang sempurna, jadi ya kayaknya nggak mungkin ada orang yang dengan arogan dan bilang bahwa gue baik-baik aja. Pasti mungkin dari setiap kita punya part-part di mana kita harus rendah hati, cari nih aware-nya berarti sendiri, karena memang paling bagus adalah respon itu dari diri sendiri ya kan ya Van. Tadi aware, action, terus yang terakhir acceptance terus action. Nah itu kayaknya maksudnya perannya adalah di diri kita ya Van. Jadi paling bagus kita yang menyadari itu sendiri. Nah, kalau udah dengar hari ini berarti bersyukur. Nah, kita udah tahu dan kita boleh jadi pikirin nih. Kita pikirin sendiri, proaktif. Nggak perlu, maksudnya ya bersyukur kalau ada yang nanti bantu dan tolong kita. Tapi ya kita boleh lakuin sendiri hari ini karena kita udah denger ya, Van. Dahsyat Daniel, benar memang ini nggak salah nih. Ternyata betul 100% adiknya Cioke, teman-teman ya. Poinnya ke situ. Betul ya. Kalau bahasanya di kelas super sales itu namanya kongruen ya. Apa yang kita pikirkan sama yang kita omongin itu harus sama gitu ya Neil ya. Benar. Kita luar biasa banget ya teman-teman ya. Hari ini kita dapetin satu hal pembelajaran ya yang benar-benar sangat berguna, impactful banget nih teman-teman ya. Di bidang apapun ini akan bisa jadi ngerembet teman-teman tentunya, terutama diri kita sendiri ya Neil ya. Di kita di Prudential juga, di Legacy juga sama ya Van, pasti karena tadi Pak udah jelasin ya, untuk mengejar goals kita ya. Kalau kita hurt, ya kalau ada problem, kalau ada apa, kayaknya nggak gampang buat ditolong, nggak gampang buat move on dan conquer pain itu kalau kita nggak aware ya Van ya. Jadi jadi urusannya kan bukan cuman ya sama tim juga, kalau buat partner juga lagi nasabah ngasih meaningnya gimana nih, nasabah tuh kita belum berhasil, belum bisa nasabah percaya sama kita ngasih meaningnya gimana nih, kalau salah ya gawat ya. Ini orang kok sama belum berhasil itu gimana ngasih meaningnya ya. Nah itu nggak gampang ya Van, kalau sampai kita ya emotional intelligence-nya nggak bagus ya Van ya. Gitu, betul. So sekali lagi session hari ini benar-benar membuat kita ya semakin mature, semakin dewasa. Ya, ini Daniel aja langsung dewasanya cerah. Waduh, langsung gua. Panisan gua Van, kayak lu Van kemarin kan. Hari ini dengerin Daniel selama MC bertahun-tahun kayaknya paling kongruan Daniel hari ini. Terus. Kongruan loh ya terus. Yang terakhir mungkin ya buat semua teman-teman sebelum nanti Bapak Willy yang akan closing, mau nambahin mungkin bahwa jadi pekerjaan kita itu bukan untuk strive sesuatu hal yang di luar sana tuh. Ya. Pekerjaan kita itu bukan hanya jadi sebuah strive buat hal yang di luar sana yang mercy kah, apakah rumah kah, ya itu boleh. Tapi sebenarnya untuk kita ngeluarin sebuah potensi yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita. Jadi permainannya apa? Playground-nya apa? Playground-nya adalah ketika kita telepon orang. Ketika kita punya goal setting. Ketika kita mau belajar dari orang lain nggak? Ketika kita problem sama leader, problem sama orang lain, misalnya ada sedikit konflik. Nah ketika gue mau maknai, kenapa kok gue begini ya? Oke,
Waktu saya punya income 100 juta pertama, saya masih ingat kurang lebih ya, entah tahun pertama, entah tahun kedua, dan gue konflik sama Yoke di PVJ, gue masih ingat. Tiba-tiba gue bilang gini di dalam pikiran, lagi konflik ya, dan tiba-tiba dalam pikiran gue bilang gini, Yoke keterlaluan ya. Udah dari sekarang gue jatah aja lah, Yoke income-nya gue kasih aja 25 juta sebulan. Nggak ngomong, sama Yoke nggak ngomong. Tapi ketika mikir begitu ya gue tahu, oh si Andre nih yang kampungan. Ya, baru punya income 100 aja udah bisa punya begitu sama istri. Gimana nanti punya income 2M? Gimana punya income 2M setengah sebulan? Gimana Tuhan bisa percayakan hal yang besar dalam hidup kita? Kalau 100 juta aja, cara gue memandang istri, cara kita memandang orang lain udah berbeda. Jadi hari-hari ini, lu butuh playground, lu butuh body lotion. Ya, untuk tahu bahwa ternyata gue ada luka. Lu butuh goals, mengejar goals ya. Lu perlu bantu banyak orang membangun hidup orang yang pada akhirnya ketika lu lagi fokus buat membangun hidup orang, di saat yang bersamaan kita ngerti bahwa ternyata ada hal-hal yang gue belum beres inner child gue. Dan dengan kita membereskan itu, gue jadi pribadi yang lebih live to the fullest. Smart secara emotional intelligence. Oke. Thank you Kak Ivan, Kak Daniel. Oke, silakan Kak Willy, Bapak Lord kita yang satu ini. Oke, hari ini belajar banyak teman-teman? Yes. Belajar banyak banget ya. Even saya pun yang sangat suka di area seperti ini, banyak hal-hal yang saya bisa tambahin ya ke dalam kamus kosakata, buat kesadaran pribadi juga. Hari ini belajar banyak banget. Thank you Yoke buat sharing apa yang udah menjadi sebuah pencerahan buat Yoke, jadi pencerahan semoga buat kita semua menjadi lebih baik ya, seperti itu. Oke, teman-teman, serunya adalah hari-hari ini banyak sekali kalau saya baca berita di Detik ya, ada kasus perceraian yang meningkat di daerah-daerah selama PPKM, selama era pandemi, ada KDRT yang begitu banyak, ada mayat-mayat yang di jalan itu banyak banget, ada banyak sekali kejadian penganiayaan anak. Kenapa? The problem is mental mereka yang nggak sehat untuk menghadapi, meresponi kondisi yang seperti ini. Hari ini bersyukur banget karena di luar sana teman-teman banyak orang punya problem, tetapi mereka tidak mengetahui apa yang salah. Hari ini kita diperlengkapi belajar supaya kita bisa lebih menyadari problem-problemnya ternyata bukan di luar teman-teman. We cannot control out there. The situation is the boss. Situasi ya bosnya, kita nggak bisa rubah situasi di luar sana teman-teman. Yang bisa kita rubah respons kita. Nah, gimana supaya kita bertumbuh? Tadi ada Yoke kasih tip 3A. Saya tanya ke Daniel nih, masih di apa aja Neil? A yang pertama? Awareness, betul. A yang kedua? Action. Salah. Aware. Accept dan action. Bagaimana kita menyadari hari ini kita punya pengetahuan untuk kita bisa lebih mereview ke dalam, bukan mereview keluar, supaya kita bisa lebih menyadari. Nah, supaya apa menyadari? Supaya kita bisa adapt. Nah, yang terakhir adalah kita call to action-nya. Kita lakukan apa supaya kita bisa lebih baik lagi. Nah, yang paling seru adalah gimana kita memberi makna baru dalam kejadian-kejadian yang sudah ada di hidup kita sebelumnya. We cannot change the past, learn from the past. Hebat ya, kata-kata saya pas banget ya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini saya pribadi mau bersyukur ya, kita dengar hal yang baik. Thank you buat Yoke. Tapi kita perlu sadari buat teman-teman seperti jargonnya legacy ya, to lead many people living a life to its fullest. Bukan cuma jargon doang, teman-teman. Di legacy ada orang-orang yang maju ya, saya tahu ada Ivan belajar seminar cukup mahal gitu ya, ada beberapa teman yang lain, ada Yoke dan lain sebagainya. Mereka belajar hal-hal
yang mereka mau bagiin loh. Benar-benar mereka mau bagiin buat melengkapi kita semua. Itu juga kenapa Yoko kuliah juga ya di luar kesibukannya sebagai ibu rumah tangga ya, supaya dapat memperlengkapi timnya, orang bisa konseling buat lebih maju dalam kehidupannya. Nah, yang terakhir nih, yang ini kita perlu lebih aware. Ternyata nih, kalau kita diam-diam aja, itu bukan berarti kita baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Nah, kita tuh nggak akan pernah sembuh kalau kita nggak bercerita, sharing-sharing dengan orang lain. Nah, seru ya, berarti kita perlu, kalau mau sembuh, perlu terbuka. Dan yang terakhir adalah, teman-teman, ketika kita ada problem, kalau kita nunjuk orang jarinya, si ini, si pandemi, si istri, si anak, teman-teman, ingat, kalau jari kita nunjuk, coba lihat tangan saya, jari ini 1 ke depan, yang 4 kemana? Nah, Ya. yang 3-nya ke arah kita, teman-teman. Berarti yang kita perlu tunjuk adalah diri kita. Hari ini belajar banyak banget, teman-teman. Thank you, itu aja M3 kita hari ini.